Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bersama kembali bertatap muka dengan saya Tri Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya terima kasih yang terhormat kepada Ibu Kurikulum, Ibu Asri Deskartini yang telah mendampingi selama diseminasi ini. Lalu staf Waka, Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir menyempatkan memberikan kontribusi kepada kesuksesan diseminasi disiplin positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, kemarin rangkaian yang pertama telah dilalui yaitu visi dan prakarsa perubahan. Nah, yang sekarang adalah diseminasi disiplin positif. Pada dasarnya, diseminasi disiplin positif ini untuk apa? Yaitu untuk memberikan pendalaman kepada guru-guru bahwa kita hadir di sekolah, sebagaimana kemarin visi adalah menuntun, membina anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maka dari itu, bila kita sekarang ke jenjang SMA, anak dipercayakan kepada kita selama 8 jam full tanpa jeda, dari pagi jam 7 dan pulang jam 4. Dan kalau kita mungkin agak egois, oh itu karena pengaruh luar. Tetapi ketika menghitung jam belajar anak, ternyata 8 jamnya di sekolah. Dan ketika pulang, kita tahu 8 jam, 24 jam dikurangi 8 jam, sisanya pasti digunakan untuk tidur. Maka di sini perlulah kita untuk mencermati, untuk menganalisis diri kita sendiri, apakah selama ini kita hadir di sekolah ini untuk siapa? Dan harus bagaimana? Dan apa yang kita lakukan di sekolah? Nah, mari kita ini dulu, kita pahami dulu sama-sama sebetulnya apa sih disiplin positif itu. Di dalam modul di CGP ini ada 6 langkah untuk penerapan disiplin positif. Ada nilai-nilai kebajikannya, ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Di mana di sini adalah rangkaian yang nomor 1 dan nomor 2 ini mungkin penguatan terhadap kita sebagai guru, gitu ya. Kenapa? Karena seperti kemarin di visi ini ada yang namanya guru digugu dan ditiru. Jadi kita ini mau nyontohin apa? Kalau misalnya kita mengharapkan anak didiknya berkualitas atau berkarakter, tentu saja dimulai dari kita sendiri sebagai guru yang 8 jam tadi siap membina siswa dalam keadaan apapun. Baik. Nah, kita mulai di sini. Tidak ke materi dulu ya. Ini kita sama-sama mengkaji, yaitu miskonsepsi yang sering ada di kelas. Yang pertama, guru mengontrol murid ya. Maaf itu kurang L-nya ya. Guru mengontrol murid. Ternyata ya, kita ini ilusinya itu bahwa siswa itu gara-gara kita loh yang kontrol gitu ya. Padahal miskonsepsi yang terjadi ini, bayangkan kalau kita lagi pada saat kondisi tertekan, apakah kita mampu menyerap semua apa yang diomongkan orang lain pas kita tertekan? Tentu tidak. Ngadangukeun age wegah gitu ya. Bu Mira misalnya ya. Bu Mira misalnya lagi putus cinta, terus kubu Asri ditarosa, upami perangkat pembelajaran atas presentasi gitu ya. Di bayangannya serasa Bu Asri diem, oh dia bener dengerin aku.
Padahal di dalam benaknya lagi mikirin putus cinta. Maka miskonsepsi ini harus kita sadari bahwa ternyata kediaman anak, keceriaan anak belum tentu benar sesuai yang kita harapkan. Tetapi anak itu akan menerima ketika kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid tersebut terpenuhi. Jadi ketika anak menginginkan makanan, ya kita harus menyediakan makanan gitu ya. Nah terus gimana kok kayaknya kita yang mengontrol? Selebihnya ini, itu tadi kita pas ngasih tahu ke siswa harus tahu dulu caranya siswa ini lagi gimana nih posisi hatinya, terbuka atau tidak, gitu ya. Ketika anak tidak melalui paksaan, maka dia akan menerima semua informasi. Itu adalah miskonsepsi yang pertama. Ternyata bukan karena kita anak itu nurut, tetapi kondisi dia siap menerima atau tidaknya masukan dari luar. Makanya suka ada gini kalau di kelas itu, si eta mah geus dibejaan sababaraha kali tapi teu ngawaro wae. Mungkin pas kita ngasih taunya itu pas anak belum terbuka untuk menerima informasi. Nah itu juga harus kita pahami, oh benarnya orang itu didengete karena itu gitu ya. Nah terus yang kedua, mempunyai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata nggak juga gitu ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya lalu mencoba menolaknya. Pak Topik misalnya ke siswa, dah maneh teh kerjakeun ieu nya, ieu teh bermanfaat. Pas kita terus-terusan dikontrol, betul. Pas kita nggak ada, kaburisan. Gitu ya. Nah itu biasanya saya juga pernah mengalaminya. Pas ada kita serasa ngajar teh, anak teh bener ada semangat gitu ya. Anak Bu Asri mungkin lagi TIK pas ada Bu Asrinya, anak-anak kerjain ya ini ada terus penguasaan efektif. Nak kamu bagus ini nih. Pas kita tidak ada di ruangannya, anak tidak konsentrasi lagi. Nah inilah miskonsepsi disiplin positif yang memang harus kita benahi bahwa ternyata anak itu tidak bisa dalam jangka panjang dengan bujukan. Jadi harus ada dalam dirinya sendiri. Baik, kita review yang tadi. Yang pertama berarti anak siap menerima informasi ketika pikirannya siap membuka diri atas kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Bu Mira tadi lagi putus cinta, berarti yang dibutuhkannya kasih sayang, sanes ditaros media pembelajaran. Seperti itu. Nah, gitu ya. Terus yang kedua tadi kita simpulkan lagi bahwa disiplin positif itu pembiasaan ya, menyadari bahwa ternyata ketika Bu Mira ada, oh iya saya teh harus bikin media pembelajaran. Tidak harus dipuji, Bu Mira medianya hebat. Gitu ya, keren. Tidak harus begitu, karena pas tidak ada pujian, dianya nggak ngerjain, gitu ya. Terus miskonsepsi yang ketiga, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kayaknya di kita sering juga mengalami gitu. Contohnya misalnya ada yang bisa ini kan kritik gitu ya. Kamu tuh harusnya gini, gitu ya. Harusnya gini loh. Nah ternyata itu miskonsepsi juga di kita. Jadi mereka hanya mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Oh iya ya, berarti aku tuh jelek, aku tuh salah. Nah itu yang terbentuk di dalam karakter anak justru ternyata ya, bukan penerimaannya menjadi kritik membangun, tetapi ya Allah, banget salah banget nih, gimana dong gitu ya, aku nggak ngerjain ini salah banget, gimana dong. Padahal kita sering kali misalnya ke siswa, nih kamu gara-gara kamu telat, yang lain nggak bisa sholat duha nungguin kamu misalnya gitu. Nah itu jadi dia merasa bersalah sehingga negatif gitu, sehingga terjadi kemurungan di situ. Males banget aku ketemu guru itu, karena kalau aku ada, aku hanya menyusahkan gurunya. Nah jadi yang tadi berarti kritik yang diberikan itu harus pas dengan apa yang kita akan sampaikan. Jangan sampai membuat negatif.
Nah, lalu yang ilusi selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya Pak Ahmad, aing teh hayang nyangok pokona mah kudu make baju olahraga. Gitu ya, memaksa. Pas dipaksa dalam jangka pendek, dia besok jam pelajarannya Pak Ahmad ingat Pak Ahmad maksa. Memang dia akan misalnya memakai seragam olahraga, tapi itu jangka pendek. Ketika Pak Ahmad ada tidak masuk atau ketika Pak Ahmadnya mungkin apa, nah itu tidak akan menjadi sebuah tagihan yang tepat bagi siswa. Nah ya, seperti itu. Jadi perilaku efektif dalam jangka panjang itu berarti harus serta-merta didasari dengan teori yang ada. Kalau misalnya Pak Ahmad tadi sudah berkomunikasi kesepakatan kelas, ya kemarin sudah disampaikan sama Pak Ahmad bahwa kesepakatan kelas di kelas Pak Ahmad adalah ketika olahraga, Pak Ahmad menyepakati untuk memakai seragam olahraga. Nah berarti secara sadar, oh mau belajar olahraga, saya berarti harus membawa seragam olahraga. Tidak ada Pak Ahmad, tidak apa-apa, tapi kesepakatan kelas terus terjadi. Nah, kesepakatan kelas ini salah satu wujud disiplin positif. Jadi maksud disiplin positif ini adalah disiplin yang datang dari dalam diri tanpa paksaan. Tadi ya, kalau miskonsepsi tadi ikut, tanpa dikontrol orang lain, bebas dia menentukan mau A mau B, dia yang mempunyai keputusan. Bebas dari kontrol orang lain, bebas dia mengefektifkan dirinya, lalu bebas dia menguatkan karakter. Saya nggak butuh itu, saya butuhnya ini, gitu ya. Terus tidak dipaksa, harus kesadaran sendiri. Nah, itulah yang harus kita tanamkan. Jadi persepsi yang dahulu harus kita ganti dengan persepsi yang sekarang ini. Baik Bapak Ibu, untuk itu bila ada pertanyaan silakan langsung disampaikan. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini nih yang suka berbentur di realitas kehidupan kita. Ada yang stimulus, ada yang teori kontrol. Saya waktu pas baca ini bingung, ini gimanain gitu ya maksudnya. Nah, ternyata menurut Stephen ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi jangan meminta sikap orang lain berubah ketika kitanya sendiri tidak berubah. Open minded, open heart, dan tindakan kita harus menerima keberadaan orang lain. Jadi jangan sekali-kali mengharapkan sikap orang berubah tetapi dianya tidak. Nah itu juga berlaku kepada murid kita. Kalau misalnya kita dari luar udah gini, udah aduh kebagian 10/3 nih, pasti anaknya gini-gini, ya sudah. Itu yang akan terbawa kepada kita dalam menyalurkan materi. Orang kitanya udah males, maka aura-aura itu keluar. Leheng keluar aura kasih maya Pak Taufiknya. Nah ini kan aura-aura jahat kita sebagai guru karena tadi sudah menanamkan. Maka kita sendiri tidak terbuka, maka semestanya menjawab tidak terbuka. Dan itu akan sangat merugikan. 8 jam siswa di sekolah kesiangan. Jadi dia yang membuat keputusan atas segala sesuatu yang dilakukan. Dan kita harus menghargainya. Contohnya Bu Mira. Bu Mira misalnya nggak datang pada jam ini. Kepala sekolah sudah ngambek, Bu Astri sudah menelpon. Tapi kekeh Bu Mira teh nggak datang. Bu Mira punya alasan nggak kira-kira kalau posisinya lagi seperti itu? Gimana? Lagi makan di kantin, alasannya. Kenapa makan di kantin? Memenuhi kebutuhan apa? Oh, bentar ya, satu lagi. Kan ini posisinya, Bu Mira itu sudah ditelepon kepala sekolah, nggak datang-datang, sudah dicari sama Bu Asri yang keliling piket tiap absen.
di posting di grup ini ada guru yang nggak ada di kelas gitu ya Bu Asri gitu ya. Ibu kepala dan Ibu Asri ketika pelaksanaan itu kira-kira alasan apa? Tidak, kok nggak hadir ke sekolah gitu? Ada kegiatan lain. Malas, maksudnya kepentingan apa kira-kira yang adanya? Ada kegiatan lain, contohnya tadi menurut, tetapi kondisi dia siap menerima atau tidaknya masukan dari luar. Makanya suka ada gini kalau di kelas itu, si eta mah geus dibecaan sababaraha kali, tapi teu ngawaro wae. Mungkin pas kita ngasih taunya itu bahwa kebutuhan dasarnya adalah pendidikan. Kalau tadi yang kasus Bu Mira, kebutuhan dasarnya adalah perut untuk kesehatan. Maka nggak akan ada yang misalnya mau sekaliber itu presiden, Bu Mira dihukum, cek Bu Mira iya namun sakit siapa yang akan bertanggung jawab? Karena Bu Mira sudah tahu kondisinya seperti apa. Nah itu maksudnya teori kontrol salah satunya ya Bu. Makanya kita kepada siswa itu tidak boleh misalnya serta-merta mengacuhkan semua alasan yang ada, walaupun dalam keseharian suka cari-cari alasan. Ya, gitu ya mungkin bisa dipahami. Ya, itu teori kontrol maksudnya di sini. Jadi teori kontrol ini maksudnya mengontrol diri sendiri bahwa dia dalam keadaan apapun, mau keputusan internal maupun eksternal, dia tetap kepada tujuannya. Nah ini maksud dari teori kontrol. Bu Mira akan menikah, gitu ya. Tujuannya akan menikah. Teori kontrolnya berarti apa? Saya siap menikah. Apapun yang terjadi, di situ dia akan menanamkan pada dirinya. Secara diri saya siap sudah menikah. Secara eksternal apapun yang terjadi, saya siap untuk menuju pernikahan. Mungkin gitu ya. Disangkutkan dalam visi kemarin. What's the journey? The journey-nya apa gitu ya? Tujuannya apa? Maka kontrolnya harus kuat di situ. Kira-kira bisa dipahami Bapak Taufik? Oke, terima kasih. Ada lagi di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata pada kasus Bu Mira tadi sebetulnya bisa ditangani. Upami perangkat pembelajaran atau gitu ya. Di bayangannya serasa Bu Asri teh diem, oh dia benar dengerin aku. Padahal di dalam benaknya lagi mikirin putus cinta. Maka miskonsepsi ini harus kita sadari bahwa ternyata kediaman atas kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Bu Mira tadi lagi putus cinta berarti yang dibutuhkannya kasih sayang. Sanes ditaruh media pembelajaran. Seperti itu. Nah, gitu ya. Terus yang kedua tadi kita yang pertama hubungannya, jadi siswa akan terbuka pikirannya ketika dia juga merasa dianya diterima, kebutuhan dasarnya diterima. Nah itu contoh teori kontrol. Jadi teori kontrol ini bermaksud pada kita sebagai guru bagaimana memastikan keputusan-keputusan kita menjadi sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini yang harus menular kepada siswa. Ya silakan Bapak Yoga, nggak apa-apa, masuk aja. Enggak. Iya nggak apa-apa, enggak silakan. Oke. Nah, dengan demikian kita simpulkan nih. Jadi disiplin positif itu apa? Jadi konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Kita garis bawahi budaya. Ya. Kenapa disebut budaya? Karena jika guru satu melakukan budaya positif ini seperti teori kontrol tadi dan semua melakukannya, betapa indahnya. Tidak ada misalnya singgung-singgungan, guru teh terhadir gitu ya, guru teh loba alasan ke urangnya gitu. Padahal tidak. Kenapa? Karena tadi teori kontrolnya pada dirinya sendiri. Tidak bisa, murid juga harus menghargai guru ketika gurunya tidak ada di kelas.
harus sampai segitunya kita itu terjaga. Maka ada istilah di Ki Hajar Dewantara ini, memanusiakan manusia. Salah satunya itu, kita menjadi pengajar harus memanusiakan pelajar juga menjadi bagian dari anak didik kita. Anak kita loh, bukan anak orang. Anak kita yang 8 hari di SMA ini dididik dengan pemikiran yang sudah dewasa. Bu Eci dari Cibadak, mereka mengerti ketika mereka telat, Bu Eci telat ke sini, gitu ya. Nah, seperti itu, keputusan Bu Eci tidak bisa dirubah. Saya suka ada di depan tuh, yang anak-anak telat. Bu, tuh, Bu Eci telat. Kapan ya, pakai baju apa ya Bu Eci telat ya? Waktu itu naik ojek kalau nggak salah ya, gitu. Tuh Bu, guru nage telat. Saya tidak mungkin bilang, mah guru wajahnya telat, tidak bisa. Saya waktu itu mengungkapkan, betul, beliau telat. Tetapi mari kita tanya seperti ibu memperlakukan kalian. Nanti ibu tanya ketika ibu sudah ke ruang guru. Sekarang mah kita urus urusan kita, gitu ya. Jadi tidak mungkin saya juga menyebutkan membenarkan tindakan Bu Eci, karena Bu Eci itu yang memang telat keadaannya. Tetapi ingat teori kontrol tadi, Bu Eci pasti mempunyai keputusan di situ. Anak nggak pakai sepatu, ditanya dong, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Ternyata alasannya banyak. Ada yang kemarin jatuh dari motor, jebol langsung. Gimana dong? Nggak bisa kan? Maka kita telepon orang tuanya, komunikasikan benar atau tidak. Apa yang akan dilakukan untuk besok, Bu? Begitu kami di kesiswaan itu, cara penyampaiannya sekarang ya. Setelah teori ini benar-benar saya belajar bahwa ternyata heart to heart itu lebih baik dibanding dengan kamu nggak pakai sepatu, pulang. Gitu. Kamu nggak pakai sepatu, nyeker. Dulu kan gitu ya. Saya juga pernah mengalaminya. Yang pakai sepatu putih disimpan di ruang lobi. Ternyata saya menyadarinya setelah mempelajari ini. Nol besar dong hasilnya. Besok ada lagi yang pakai sepatu ya. 1 minggu diberlakukan tetap aja. Atau misalnya handphone, 1 minggu diberlakukan tetap aja. Saya praktekkan teori ini, alhamdulillah Bu Asri, gitu ya. Mungkin untuk saat ini masih pelan. Oke, yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Nah ini nih, disiplin diri. Kitanya aja suka susah ya Bapak Ibu. Disiplin diri dong, gitu ya. Tapi untuk yang mempunyai teori kontrol yang baik, itu bisa dipertanggungjawabkan. Kok guru itu telat terus ya tiap hari, gitu ya. Ternyata pas dikondisikan, biasanya ada seorang guru, kenapa sih kamu telat terus? Absennya kok dititipin terus? Atau misalnya absennya kok diabsenin terus kepala sekolah? Padahal ketika kita ngobrol, ibunya harus memang ditangani secara instan, itu inten ya, nggak bisa ditinggalkan. Nah itu juga kita harus pahami sebagai rekan sejawat, dan itu juga harus ceritakan. Itu guru kita tuh begitu gitu, nggak bisa. Jadi sudah nggak zaman Pak Opi sindir menyindir ya, udah nggak zaman datang gitu ya, gitu ya. Kalau kata Pak Opik bilang mah ngomong dong sama orangnya, jangan sindir aja. Jadi kita kan terasa tersindir. Ya seperti itu mungkin ya. Ini juga sama nih. Pembentukan disiplin positif di sekolah berawal dari kepala sekolah, waka, staf, dan siswanya. Nah itu panggil aja, ngobrol, betul nggak Pak Opik? Ya Pak Opik itu misalnya telatan. Gitu ya, jangan disindir di upacara ya. Bagi guru yang tidak mengikuti misalnya ya, nanti ke ruang guru atau di rapat misalnya dicemes-cemes dikit-dikit. Ini sebetulnya guru-guru harus gini-gini, gak usah. Langsung aja panggil, komunikasikan dua arah. Dan itu lebih peka karena tadi apa? Sudah siap menerima apa yang disarankan dari luar dengan kontrol dirinya. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Lalu seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ya hamukallah. Nah, indah bukan ya? Anak-anak kita sekarang lihat video di Soledad aja seserian ya, bingung itu nilai kepekaannya ya. Atau misalnya lihat temennya di Gujubar malah di video bukan di Tulungan gitu ya. Itu juga membingungkan ya. Nah, bisa bertanggung jawab atas apa
apa yang dilakukannya. Nah, bersifat pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Baik, kita sepakati dari dua sudut tadi. Jadi, siswa bisa menerima informasi dari luar ketika dia sudah siap. Karena apa? Dia sadar akan kebutuhan dasarnya. Kayak tadi Bu Mira ya. Bu Mira siap menerima saran dari kepala sekolah untuk menelpon pihak kantin karena solusinya terhadap kebutuhan dasarnya. Yang menjadi masalah, nih anak nggak sadar-sadar bahwa pendidikan itu penting gitu ya. Cuma ngegali uangnya doang, cuma mengisi kegabutan misalnya. Ya, siap Ibu. Oke. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Silakan nanti di-download aja PPT-nya ya. Karena sebetulnya sih kalau guru-guru sudah ini banget sudah tingkatan HOTS ya. Sudah berpikirnya jauh gitu, dalam PMM juga sudah ada. Yang kita ini profil pelajar Pancasila nih yang sedang digunakan di Indonesia ini sekarang ini ya, sama Mas Nadiem Makarim ya, beriman, mandiri, bernilai kritis, berkebidanan global, bergotong royong, kreatif gitu. Kita next aja. Nah, ini yang sekarang tidak kalah penting yaitu motivasi melakukan tindakan. Kira-kira Bu Andin, nah Bu Andin yang jauh ya. Ini, kita tanya ya. Bu Andin, motivasi Bu Andin ke sekolah itu apa ya? Ya, kebetulan Ibu Andin ini anak kepala sekolah di kita ya gitu. Nah, motivasinya apa Bu Andin kalau ke sekolah? Apakah malu kalau nggak sekolah tuh kan ada mama gitu ya misalnya? Atau apa motivasinya kira-kira ke sekolah? Apa tuh? Apa karena tugas? Apa karena memang nanti kalau nggak ke sekolah nggak dapat gaji dong kita gitu ya? Gimana nih? Nggak apa-apa Bu Andin, kita ini sharing-sharing ya, di sini sharing aja. Apa motivasinya? Atau kalau kata lain motivasi apa ya Bu ya? Dorongan? Dorongan Bu Andin datang ke sekolah itu karena apa gitu ya? Kalau Bu Asri apa motivasinya? Pertama sih pasti ya jujur kerja kan ya, benar nggak? Iya. Kewajiban kita di situ kita punya kewajiban yang memang diberikan oleh ya atasan lah ya, mau itu atasannya kepala sekolah atau siapapun atau SK-nya ya. atau SK-nya di situ ya udah gitu kan. Cuma balik laginya tanggung jawab kita misalnya. Kalau misal tidak bisa juga, ya mungkin nanti langsung ke humas dulu gitu. Karena mungkin kayak aturan kayak barusan ya. Mungkin bisa pertama via kalau misalnya dari mungkin teman-teman ada yang dekat dengan ini, kayak misalnya saya mau Putri mungkin lebih dekat sama teman-teman saya bilang, nanti coba lewat Putri dulu gitu kan. Terus kalau misalnya udah lewat Putri, misalnya lewat humas. Nah kalau humasnya tidak menyampaikan juga, kenapa saya lewat humas dulu misalnya, karena kan itu hubungannya dengan masyarakat dan bukan di koridor saya terlebih dahulu gitu. Apa nih berangkatnya gitu kan ya Bu ya? Apakah kita mau hanya meloloskan kewajiban untuk kewajiban tadi bekerja saja, atau mau apa nih? Kalau misalnya mungkin tadi Bu Andin apa ya misalnya? Kalau saya masih karena mungkin saya bukan orang sini ya, saya melihat yang di sini teh kayaknya perlu sentuhan Putri gitu. Sentuhannya apa? Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang kalau saya lihat, oh ini sebenarnya bisa dirubah seperti apa walaupun sedikit-sedikit. Karena apa? Bahasanya namanya sekolah itu tempat kita mendidik siswa-siswi yang memang pada umurnya itu harus dibimbing gitu. Jadi mau bisa mau tidak, saya juga bukan, walaupun saya kuliah di pendidikan, tetap aja pasti ada hal yang memang belum saya ketahui, dan itu muncul kalau kita merasakan sendiri. Jadi kalau misalnya Putri nanya motivasi saya apa ya, pengennya anak di sini
bisa jadi sesuatu apapun itu aja. Tepuk tangan dong, ya Masya Allah. Terima kasih Bu Asri, super sekali. Kalau Bu Andin apa jadinya motivasinya? Enggak apa-apa Bu Andin, semangat. Yuk kasih semangat yuk, ya oke. Semangat Bu Andin, ya. Boleh. Oke, Sunda juga nggak apa-apa. Suaranya enggak apa-apa, justru bagus ya. Kayaknya kalau diajarin Bu Andin kayaknya serasa menjadi teman ya. Oke, apa tuh Bu Andin motivasinya? Tapi emang Andin juga jujur masih agak malas gitu, maaf. Oke, agak malasnya kenapa nih Bu Andin? Iya masih malas ke kelas. Oh, nggak apa-apa, kita sharing ya di sini ya. Mungkin teman-teman juga bisa menguatkan, saling menguatkan, nggak apa-apa. Semangat. Kita kasih semangat ya, bilang semangat, gitu ya. Kenapa kira-kira malasnya Bu Andin? Apa ya? Kenapa kan? Gak apa-apa Bu Andin, kita di sini curhat mumpung ada Bu Asri, mungkin nanti bisa memasukkan ke unsur kebijakan ya. Gimana tuh? Iya masih suka, maafin suka malas-malasan. Alasannya kenapa malas-malasannya? Tapi Andini suka kayak cari pas sama anak-anak gitu. Kalau di dalam kelas, jadi masih kita. Tapi serunya bisa cerita aja sama anak-anak gitu. Kalau dari belajar mah mungkin kayaknya dirinya itu ada kurang. Gak apa-apa. Kita sayang Bu Andin kok, semuanya sayang Bu Andin. Kita dengerin ini lagi curhat ya Bu ya, gak apa-apa ya. Oke, ya. Ya gak apa-apa, tepuk tangan dong. Ya Allah. Oke, silakan. Udah. Sebenarnya nggak apa-apa ya Bu Andin. Gak apa-apa, Pasti gini. justru kita Kenapa? mengetahui ya. Ya, soalnya kan kita juga semuanya muncul dari Pak Ilham. Mungkin dulu kan Pak Ilham di sini mah Pak Ilham itu sudah punya pengalaman mengajar sebelumnya. Iya. Nah, mungkin pada saat di awal pun sama, kita juga semua sama. Kenapa pada saat awal pasti aduh ini gara-gara tugas doang gitu, atau aduh saya nggak enak sama ini, atau saya harus mengikuti aturan ini. Aduh, malah saya juga kadang-kadang kan gitu ya, apalagi masih di awal. Mungkin Pak Ilham juga merasa seperti itu ya dulu ya. Merasa banget Bu. Merasa banget pasti gitu. Kenapa? Karena ya namanya juga kita mencoba yang baru mungkin ya. Sama dengan menjalani hubungan baru, butuh sesuatu yang apa ya Putri? Kalau mencoba yang baru itu mau benar mau salah ya Putri, kita kan selalu gitu ya. Mau benar mau salah, ya udah derkeun cobaan dulu nggak apa-apa gitu. Semua juga melalui proses itu, tapi lama-lama kayak sekarang gitu ya. Mungkin Putri mah guru saya sebenarnya bukan guru ya, kakak saya lah ya, pasti lebih lama mengajarnya dibanding saya. Saya juga ada di posisi ini, maksud saya posisi ini tuh bukan posisi saya sekarang, tapi lebih ke saya bisa ngomong itu setelah, kalau saya ngajar berarti dari 2012, setelah di atas 5 tahun saya baru bisa ngomong gini gitu. Kenapa? Karena memang ya semua itu butuh proses dan pembiasaan gitu. Dan nanti Ya gimana silakan. Bismillah. Apa yang dikatakan Bu Asri tadi benar, ini agak curhat dikit ya. Oke, gak apa-apa Pak. Ini kan kita Banding sendirian Bu. sebuah disiplin positif, kontrol diri tadi ya. Hubungannya dengan kontrol diri. Jadi sebelumnya waktu dulu Ilham di swasta, memang jujur pada waktu itu kondisi sekolah di swasta itu beda dengan di negeri ya Bu ya. Mulai dari tuntutan cara kita kerja, kemudian kultur anak-anaknya seperti apa. Dan ketika Ilham masuk di SMA Cikidang, itu suatu
perubahan yang luar biasa gitu ya. Dan lama-lama dengan anak-anak juga makin enjoy, ngejelasin makin enak gitu. Cuma mungkin tantangan kalau di bahasa ya harus terus diulang sih, itu aja. Sama Bu Ani bilang juga dulu nggak bisa, itu tekanan banget buat diri Ilham sebenarnya. Semangat. Ya kayak gitu. Tapi hasilnya kok bagus sekarang. Tapi hasilnya gimana? Hasil refleksinya setelah Pak Ilham melakukan itu gimana? Kemarin anak-anak sudah bisa bikin Lanjut dong masalahnya. gitu loh. Oh gitu. Walaupun maksudnya masih terbata-bata, tapi ternyata apa yang dilakukan sama Pak Ilham, walaupun dia menganggap dirinya ya mungkin tadi kontrol dirinya saya tidak bisa gitu ya. Tapi ternyata tidak bisanya dia itu walaupun cuma ya ada saya mah bisanya sedikit gitu. Ternyata hasil di anak cukup baik. Kenapa? Tidak. Berarti Mungkin dipaksa ya. gitu. Dipaksa tapi kan apa ya? Mungkin iya, jadi kemudian dia menjadi kuat gitu. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk teman-teman kita ini, Masya Allah luar biasa. Karena tadi ketika kita sebagai ilusi bisa mengontrol, bisa memberikan petunjuk, anaknya menjadi tidak mempunyai tanggung jawab. Tantangannya di situ. Mungkin kata Pendek gini, kamu kenapa ngantuk misalnya ya. Terus cuci muka, ngantuk lagi, ditanya lagi nggak? Biarin aja, apa diceraikan? Gimana tuh? Gitu. Itu juga masuk yang mana? Memvalidasi kesalahan atau menstabilkan identitas? Identitas ya. Berarti kalau memvalidasi kesalahan gimana contohnya? Gimana tuh? Nih, memvalidasi kesalahan. Memvalidasi kesalahan ini maksudnya dia itu sadar. Itu memang yang dilakukannya. Oh ya, saya telah sadar gitu. Tapi langsung dia tuh harus menyadarinya dengan sadar. Terus apa yang akan dilakukan? Jadi ketika dia sudah menyadarinya dengan sadar, terus kita langsung gini, eta kesalahan mana teh? Nyaho tuh gitu ya. Bukan ditekankan lagi begitu, tapi karena apa? Tadi yang muncul gitu, yang muncul apa tadi? Keyakinan diri yang negatif. Oh iya ya, saya salah ya Allah, gimana? Tuh bukan gitu ya. Eta kesalahan mana teh selama ini? Nyaho tuh gitu ya. Padahal dia sudah menyadari, baik Bu, iya ya, saya salah. Makanya dalam obrolan itu suka lentur ya Bu ya, gitu. Tapi tadi gimana Bu kasusnya? Nangis dulu, nggak apa-apa, biarkan nangis. Dia menstabilkan identitasnya, kita tunggu gitu ya. Kasih air minum, kasih makanan gitu ya, biar dia stabil. Kalau guru kayaknya stabil, kasih uang segepok. Ya tenangkan dulu dirimu, kata ibu kepala sekolah ya. Apa kebutuhan dasar yang belum dipenuhi kata gitu. Oke, nah yang ketiga adalah meyakinkan ya, menanyakan keyakinan. Bisa nggak kamu ini lalui? Gitu. Contohnya misalnya ada yang telat, saya nggak punya ongkos, gesieun kan dicarikan ke guru, maka stabilkan dulu ya identitas. Terus ditanya kenapa nggak ke sekolah? Oh nggak punya ongkos. Kita tanya apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu bisa lakukan untuk besok bisa datang ke sekolah? Dia berpikir akhirnya, dia mencari jalan, kayak air mengalir. Anak itu kayak air mengalir. Dia akan mencari celah. Orang kepepet mah bisa lompatnya. Gitu. Dia akan mencari celah. Nah itu kebutuhan dasar atau motivasi intrinsik yang harus kita pergunakan dalam lebih dekat lagi dengan siswa. Bahwa jangan berpikir mana yang namanya bisa mikir dah ieu teh udah diperenya, padahal tidak. Mungkin kita aja yang bahasanya terlalu underestimate tadi. Padahal ingat memanusiakan manusia. Nah itu ya. Itu aja mungkin Ibu Bapak yang akan penguatan kita sebagai guru. Bahwa pada dasarnya ternyata guru itu nggak serta-merta tadi ya miskonsepsi yang tadi. So banget sih gue yang berubah kata gitu ya.
kalau nggak ada aku nggak akan dia berubah gitu ya. Padahal ternyata siswa akan menerima segala masukan ketika dia sudah siap menerimanya. Kita posisi di situ. Gimana ya, di pelajaran ekonomi juga saya jadi berubah gara-gara ini. Datang-datang nyetel naon bukannya pelajaran Bapak Ibu, lagu kita nyanyi-nyanyi dulu gitu ya. Kita gimana-gimana dulu, udah bagus. Baru anak-anaknya kelihatan semangat. Inilah waktunya, kasih materi ceger gitu ya. Terus pas keluar gimana? Oh ada yang nanya WA, ibu ini gimana? Menanyakan itu bukan berarti bodoh kan, tetapi dia ada perhatian segitu juga. Udah alhamdulillah. Nah itu, jadi banyak hal yang saya pelajari di disiplin positif ini, yang saya sudah praktikkan dalam akhir-akhir ini, oh memang benar. Gitu. Jangan ada paksaan. Dan yang terakhir, jangan ada reward. Ternyata di modul ini saya juga belajar reward itu nggak boleh mematikan kreativitas. Yang sangat-sangat sekali adalah menimbulkan permusuhan. Nah orang itu sarwa guru PAI, bisi itu wae mau disebut gitu ya. Itu penghargaan ketika dinyatakan di dalam forum. Nah itu mungkin anak juga akan merasakan seperti itu ya. Misalnya Pak Opik bisa, Pak Ahmad bisa, tapi pas ketika dipanggil karena tulisannya lebih bagus misalnya ya, Opik ini bagus banget, padahal kerja kerasnya lebih banyak Pak Ahmad misalnya. Nah itu menjadi sebuah perpecahan. Jadi penghargaan di situ menjadi kurang tepat, mematikan kreativitas, memunculkan perpecahan, ya. Dan ada lagi adalah merusak hubungan. Apalagi kalau udah pimpinan ya. Kalau udah seneng kan dipakai terus ya, Pak Ilham ya. Udah seneng mah kepake, gitu. Dikasih penghargaan, ih kamu hebat, kasih duit misalnya ya. Ih kamu hebat, kasih senyum, kasih apa. Nah, di satu sisi yang lain ada rekan kerja yang tidak pernah tersentuh. Nah itu mungkin bekal kita ketika menjadi seorang guru, gimana nih? Ada anak yang kurang tersentuh. Merubah target gimana? Dari si anak tersebut, saya mah yang kenapa melakukan ini karena tujuannya saya ingin mendapatkan reward itu. Nah itu dia. Jadi motivasi intrinsiknya jadi beda ya. Walaupun motivasi intrinsik kuat banget, dia pengen dipuji, pengen diberi penghargaan, menjadi salah. Ketika tidak dipuji, ingat yang paling menyakitkan itu berharap pada manusia. Itu ya, benar banget ya Bu Asri ya. Nah itu mungkin yang harus kita pelajari. Jadi menurut Bapak Ibu, penghargaan itu yang baik diberikannya pas waktu apa ya, supaya menghindari ketiga itu, nggak menimbulkan perpecahan, terus tidak juga menimbulkan perselisihan, tidak mematikan kreativitas gitu. Kira-kira gimana cara memberikan penghargaan? Tapi kalau nggak ada penghargaan, kayaknya kita malas juga ya. Malas nggak? Ini kalau kita kerja, Opik nggak diberikan penghargaan misalnya, nggak diberikan lencana, marah nggak? Kalau nggak diberikan lencana gitu selama 1 tahun nggak ada yang penghargaan, padahal teman-temanku dikasih gitu. Kalau misalkan kita sama-sama kerja, kemudian yang lain dikasih ya akan marah Bu. Maksudnya ada kecemburuan lah gitu ya. Timbul kecemburuan pastinya. Akhirnya apa yang terjadi di Pak Opik ini? Ya biasanya kayak etos kerja atau semangat kerjanya malah menurun. Ngapain capek-capek misalnya kayak gitu. Itu betul banget. Tepuk tangan sama teman kita. Kayaknya sama ya yang pernah terjadi ya. Ada salah satu teman saya, ngapain itu anak-anak digiring begini, orang udah gitu nggak diapa-apain. Karena misalnya tidak ada payung hukum. Ngapain kita nyarap-nyarap ngarokok? Guru ini ngarokok aja. Bingung saya. Nah seperti itu mungkin tantangan yang ada di kesiswaan juga ya Bu ya. Ngapain itu kita harus tepat waktu? Orang senior juga kagak tepat waktu misalnya. Kayak gitu. Ngapain absen harus berjalan? Orang yang lain juga bisa titip. Nah kayak gitu-gitu ya, menjadi polemik gitu ya. Padahal notabene yang dikasih penghargaan, ini loh senior kita yang bagus. Misalnya ya, datang tepat
tepat waktu dan pulang juga tepat waktu misalnya ya, tepat waktu secepatnya gitu misalnya ya. Nah hal-hal seperti itu mungkin akan menurunkan etos kerja. Begitu ya. Baiknya gimana tuh Bu Asri? Saran Bu Asri sebagai manajer melakukan kontrol ini, 5 kontrol ini. Gimana ya? Melakukan restitusi ketika misalnya ada bawahan, oh iya ya, yang ini mah telat, nah ini mah gitu absen gitu, gimana nih yang dilakukan Bu Asri sekiranya Bu Asri menjadi manajer nih? Gimana nih? Harus merestitusi kan, otomatis ya. Gimana nih Bu Asri? Soalnya kita juga takut nih, mau ditambah absenan nanti sama Pak Ahmad saya gitu ya. Gimana nih? Di UNIS kada. Kalau di UNIS berarti tadi berdasarkan apa tadi? Hukuman menghindari nyamanan gitu kan. Gak baik, kita udah sepakat nomor 3 ya. Gimana tuh Bu Asri? Menurut Bu Asri? Ketika ada bawahan yang di luar koridor gitu ya, yang nggak sadar gitu, gimana tuh? Terus bagaimana? Buat merestitusinya. Mungkin bisa pertama ya kalau misalnya dari mungkin teman-teman ada yang dekat dengan ini, kayak misalnya saya mau Putri mungkin lebih dekat sama teman-teman saya bilang. Nanti coba lewat Putri dulu gitu kan. Terus kalau misalnya udah lewat dari Putri, misalnya lewat humas. Nah kalau humasnya tidak menyampaikan juga, kenapa saya lewat humas dulu misalnya, karena kan itu hubungannya dengan masyarakat dan bukan di koridor saya terlebih dahulu gitu. Kapasitas saya belum sampai situ gitu kan. Kemudian kalau misalnya belum juga, misalnya tadi contohnya saya misalnya up di forum misalnya. Kalau misalnya tidak bisa juga, ya mungkin nanti langsung. Kenapa saya ke humas dulu gitu? Karena mungkin kalau kayak aturan kayak barusan ya, saya pernah bilang sama Putri, saya memang di sini posisinya. Jadi pada saat saya memberitahu, saya bukan posisinya sebagai kurikulum. Jadi saya adalah fasilitator yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai memfasilitasi sekolah dengan pihak yang lebih di atas, gitu kan. Nah, saya nanti kalau misalnya sudah dari teman sejawat, sudah dari humas, gitu. Sebenarnya mah saya dulu setelah dari humas nggak bisa juga, baru saya memperjelas gitu. Kenapa? Karena biasanya informasi itu ditangani dulu sama fasilitator, baru kalau masih tetap tidak bisa, baru ranahnya naik lagi ke atasan kita gitu. Itu sebenarnya walaupun sebenarnya atasan juga sudah ngomong sama saya, kalau misalnya ini mah dikasih tahu saja gitu. Ya karena kan ya tadi karakter orang berbeda-beda, mungkin dari yang tadi ya, ada yang pertama mungkin merasa nggak nyaman nih gitu ya. Ada juga yang merasa wah takut dihukum nih gitu ya. Kalau saya juga takut dihukum karena ada poin di situ dalam diri saya gitu. Kenapa? Karena saya pernah didatangi juga sama Korwas gitu ya. Walaupun sayanya ada di luar gitu terkait hal tersebut. Jadi muncul dari diri saya untuk saya nggak pengen teman-teman merasakan hal yang sama. Soalnya berasa deg-degnya kerasa banget. Kenapa? Karena saya di situ masih mungkin 1 atau 2 tahun ya. 2 sampai 2 tahun. 2 tahun kalau nggak salah. Kalau nggak salah baru 2 tahun. Tiba-tiba ada peringatan secara lisan kalau Anda intinya Anda sudah melakukan kesalahan sekian hari. Nah itu kan saya langsung deg-degannya apa? Waduh, saya pasti kena hukuman. Berarti harusnya melakukan itu stabilitas identitas harusnya ya dinas itu ya. Jangan langsung berarti kan masuknya pertama mungkin dari hukuman tadi ya. Betul. Dari hukuman baru masuk ke yang kedua itu yang mana? Yang digeser yang sebelumnya. Oke. Motivasi ya? Motivasi. Yang motivasi. Yang motivasi. Coba nomor berapa? Yang pertama
pasti sepertinya semua melalui itu dulu, ketidaknyamanan dan hukuman Ya, dulu. menghindari Kalau- ketidaknyamanan, hukuman, menghindari ya. ketidaknyamanan dan hukuman. Iya, Nah, betul. kenapa ya itu paling dasar kayaknya ya. Betul. Sama kayak anak-anak juga. Berarti siswa juga gitu ya. Siswa, kayak misalnya gini, kamu ke sekolah disuruh atau keinginan sendiri. Kemarin saya nanya sama siapa ya? Kamu siapa ya? Aduh, ada yang saya tanyain. Jadi kamu ke sekolah disuruh apa keinginan sendiri? Iya. Disuruh, Bu. Gitu. Jadi memang ternyata tidak tertanam di dirinya bahwa saya butuh tadi yang kata kebutuhan dasar kayak Nah, belum sadar ya, itu belum kebutuhan sadar. dasar. Nah, mungkin dari situ ya tadi sedikit-sedikit kita apa ya? Kita tuntun ya. Kita tuntun ya tadi kita tuntun dibiasakan untuk bisa apa tadi? Bertanggung jawab, kontrol diri intrinsiknya. Baru masuk setelah Iya. kita ya tadi memang atau mungkin memang 1, 2, 3 itu tahapannya mungkin ya Putri. Betul. Jadi awalnya dipaksa tidak dulu nyamanan, ya. keduanya Oh memang ini bagus nih gitu. Yang ketiganya ya baru saya sadar saya akan menyadari gitu. Oke, makasih ya Bu Asri ya, ini luar biasa. Nah itu mungkin perasaan hal yang sama di dalam diri anak didik kita. Mereka datang ke sini dengan tidak tahu peraturan, maka dipaksa dulu dengan peraturan gitu. Setelah nyaman ternyata mereka lebih nyaman gitu, lama-lama oh iya ya. Kalau saya tidak di gerbang itu tidak tertahan, mereka langsung bisa mengikuti pelajaran, nggak ditanya-tanya dulu. Kalau saya piket di depan itu jadi ada pertanyaan, sahanu berpikir Putri, nah malas, malah kalau nggak coba ditanya cina gitunya. Padahal kita teh lagi melakukan pendekatan, ya motivasi intrinsiknya apa nih mau keluar gitu kan. Tapi mereka memandang sama coba ditanya, oh berarti motivasi intrinsiknya belum kuat, oh berarti yakin mana nanti keluarnya bukan untuk kepentingan, tapi ya hanya gabut atau apa mungkin keluar. Nah hal seperti itu yang kita akan terus menerus lakukan, karena pada dasarnya disiplin positif ini tidak akan bergerak dalam satu waktu untuk menghasilkan sebuah hasil, tetapi harus terus menerus kita laksanakan, dan kuncinya kebersamaan. Gitu ya, harus bersama, sama ya Bu Asri ya, dari aturannya, dari teman-teman juga gitu, dari apanya. Nah itu aja ya. Terima kasih teman-teman, mungkin ini sharing kita luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan sharing ini berguna buat kita, menguatkan kita sebagai pendidik untuk menciptakan bagaimana anak bisa bertanggung jawab dan memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat, sehingga dia bisa menjadi manusia yang selamat dan berbahagia, menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Maulia dari Skantini. Saya mau memberikan testimoni terkait apa yang sudah dilakukan oleh Putri. Mungkin yang saya ambil dari hasil diseminasinya adalah kita sebagai guru harus bisa membimbing atau mengarahkan siswa untuk mengenal dirinya dan juga mengetahui kebutuhan yang dia kebutuhan bagi dirinya. Jadi itu yang paling penting agar dia bisa melaksanakan apa yang kita minta mungkin ya, tapi dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Jadi mungkin lebih terbuka ya pemikiran kita sebagai guru. Terima kasih. Perubahan yang akan dilakukan, Bu? Perubahan yang akan dilakukan mungkin tadi juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Putri. Mungkin saya juga akan sedikit-sedikit mencari tahu atau mengarahkan
apa yang saya lakukan lebih ke menarik perhatian mereka dan mengikuti dulu mungkin apa yang mereka mau, ternyata kemudian apa yang saya perintahkan biar muncul dari dirinya sendiri, jangan sampai harus saya yang memberitahu terus gitu, tapi dilatih untuk belajar memahami kebutuhan diri. Itu aja. Terima kasih. Makasih Mbak Astri. Pak Taufik. Yuta. 2X. Perkenalkan, nama saya Taufik Saleh. Saya mengampu mata pelajaran biologi. Dari materi yang barusan yang disampaikan oleh Putri mengenai disiplin positif, ya, sangat bermanfaat sekali karena pada dasarnya disiplin positif itu perlu diterapkan di setiap kelas. Jadi kita nggak menjudge bahwa setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu tidak beralasan gitu ya. Jadi kita harus mengetahui kenapa siswa itu melakukan kesalahan, kenapa misalkan siswa itu malas dalam pembelajaran. Nah, kita sebagai guru harus menelaah dulu apa sih kendalanya, apa sih kenapa siswa itu bisa seperti itu ya. Nah, disiplin positif ini penting sekali karena kedepannya akan membuat nyaman kalau menurut saya bagi siswa dalam pembelajaran seperti itu. Adapun nanti yang akan saya lakukan setelah saya tadi mendengarkan materi tentang disiplin positif ini, insya Allah nanti saya akan melakukan perbaikan-perbaikan terkait bagaimana saya mengajar di kelas, terkait bagaimana cara menghadapi siswa di kelas, mungkin lebih ke lebih perhatian lagi gitu ya ke siswanya, kenapa bisa seperti itu. Nah, harus lebih harus lebih memahami lah ya, harus lebih memahami kenapa siswa itu seperti itu. Dan intinya saya selalu berharap baik guru ataupun siswanya nantinya bisa introspeksi diri gitu ya, karena di dalam disiplin positif itu bisa lahir dari diri sendiri, kemudian tanpa paksaan dan tanpa dikontrol. Jadi nantinya akan timbul disiplin positif itu dari dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang tadi disampaikan oleh Putri, yang materinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syihabuddin, mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Terima kasih Ibu Tri yang sudah menyampaikan terkait dengan disiplin positif yang tentunya sangat bermanfaat sekali ya, dan memang sesuai dengan realita yang kita temui di setiap pekerjaan. Dan memang disiplin positif ini kedepannya bisa membawa kita untuk menjadi seorang pembelajar yang memang melek akan perubahan.